Baik Bapak sekalian, mari kita mulai pengajian pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Furqan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء
tafsirul Quran. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari berkah di bulan suci Ramadan ini, bukan hanya pahala shaum saja, tapi pahala-pahala yang lain harus kita kejar. Salah satunya adalah kita sama-sama belajar membaguskan bacaan Al-Quran kita, membaguskan makharijul huruf, mengetahui ilmu tajwidnya, plus dengan kita sama-sama mempelajari gharibul Quran dan mushkilatul Quran. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mushkilatul Quran atau gharibul Quran, yang memang bacaan Al-Quran ini sangat jarang kita temukan masalah gharibul Quran dalam Quran. Tetapi kalau kita tidak mempelajari, maka dikhawatirkan kita akan salah dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena biasanya di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, sehingga mau tidak mau kita pasti menemukan bacaan mushkilatul Quran tadi yang memang antara tulisan dengan bacaan berbeda. Kalau kita tidak talaki dengan seorang guru, tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, otomatis bacaan kita berbeda. Bapak yang saya hormati, saya muliakan, di bulan Ramadan ini Allah memberikan pahala berlipat ganda. Kalau pahala shaum itu, pahalanya itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Sampai dikatakan seluruh pahala-pahala itu kan banyak ya. Jadi pahala salat, pahala baca Quran, pahala sedekah, pahala salat malam, ditentukan pahalanya. Tetapi pahala shaum itu tidak ditentukan sekian, tetapi nanti Allah yang akan memberikan. Makanya tadi saya bacakan hadisnya, orang yang berpuasa itu mendapat dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka. Bahagia ketika berbuka, ya berbuka minumnya membatalkan puasa, itu senangnya minta ampun. Ketika berduk ditabuk atau ada dikumandangkan, itu senang luar biasa. Alhamdulillah. Ketika bahagia berbuka selesai Idul Fitri, senang itu. Mendengar malam itu takbir itu, subhanallah. Kebayangnya itu, ya siang itu bisa makan lagi, bisa bersilaturahmi, bisa kesana kesini ya. Jadi senangnya di dunia saja luar biasa. Yang namanya bahagia, senang, nikmat itu tidak bisa terungkapkan. Paling bisa ekspresinya kita ketawa-ketawa, atau kita bersedang-sedang dengan keluarga, dengan sahabat, senang, ditampakkan seperti itu. Tapi senang yang luar biasa tidak ada bandingannya adalah kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah, membawa pahala puasa. Jadi pahala puasa itu istilahnya Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau ibarat saja, pahalanya segunung atau tidak dibatas segunung, tidak. Jadi wa ana ajzihi, dan Allah sendiri, saya sendiri yang akan membalas pahala puasa. Pernah saya sampaikan juga ya, di akhirat nanti orang itu pahalanya habis, pahala sholatnya habis, pahala sedekahnya habis, pahala baca Qur'annya habis. Ternyata didatangkan tuh dihisab pahala shaum. Ternyata pahala shaum itu tak terhingga.
di bulan Ramadan ini kita sama-sama berlomba-lomba. Ibarat pertandingan Allah menggelar 1 bulan penuh. Kalau Piala Dunia itu sebulan ya kemarin ya, sebulan. Dari berbagai negara kan di dunia ya yang sudah ikut masuk gelanggang Piala Dunia itu ikut tuh berlomba. Ada yang mainnya sekali 2 kali udah pulang. Ada yang sampai seperempat final, semifinal, sampai final, sampai mendapatkan benar-benar juara umum dan juara pemenang terhebat. Nah, ternyata Allah memberikan arena di bulan Ramadan ini siapa yang benar-benar memanfaatkan peluang kebaikan, peluang keberkahan di bulan Ramadan, mulai dari saum puasa Ramadan itu sendiri, kemudian sholat atau qiyam Ramadan ya. Qiyam Ramadan itu selain daripada sholat tarawih, nanti malam itu ya silakan tahajudnya, taubatnya, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih kalau mau dilaksanakan, silakan. Pahala itu luar biasa. Kemudian zikirnya, setelah sholat zikirnya berapa ratus kali, berapa ribu kali. Kemudian baca Qur'annya. Semua pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Makanya ketika bulan Ramadan datang ini jangan sampai kita sia-siakan. Di benak kita harusnya berpikir begini ketika Ramadan datang. Baik yang muda maupun yang tua sama aja. Karena umur kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa jadi Ramadan kali ini Ramadan terakhir bagi kita. Mikirin begitu. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan kali ini. Jangan-jangan Ramadan yang akan datang kita sudah tidak ada. Bisa jadi kita masih dalam pertengahan ini. Wallahu a'lam, kita nyampe tidak di bulan di Idul Fitri, kita tidak tahu. Tidak tahu. Sehingga apa? Setiap harinya, setiap detiknya, setiap menit jamnya itu digunakan untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau baca Quran itu kan setiap detik ya. Setiap detik itu dapat 1 huruf, 2 huruf, bahkan beratus-ratus huruf. 1 juz itu kalau dihitung itu hurufnya ada berapa? Kalau Quran itu memang hitungan pahalanya per huruf, bukan per ayat atau per juz, bukan. 1 huruf. Baca tosin 2 huruf. 2 huruf itu dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai 100 kali kebaikan. Makanya di bulan Ramadan ini baca Quran itu benar-benar berlomba-lomba. Jadi roh untuk beribadah itu satu, baik di kampung ataupun di kota, di masjid agung ataupun masjid-masjid kecil ataupun musola-musola, semua malam-malam Ramadan itu diisi dengan mikranan kalau di kampungnya. Baca Quran di speaker, di jalan. Oleh karena itu, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, mumpung belum berakhir masih kita 10 pertama di bulan Ramadan ya. Kita sekarang ini puasa di hari ke-10. Kita masih bisa untuk melakukan agenda, melaksanakan agenda Ramadan itu sendiri. Yang pertama di bulan Ramadan itu yang harus kita benar-benar laksanakan itu, satu, puasanya harus kita jaga ya. Jaga dari yang membatalkan puasa, dari yang membatalkan pahala puasa. Itu yang pertama kita harus benar-benar jaga. Agar apa? Agar pahalanya kita raih dengan beribadah. Kedua, di bulan Ramadan ini kita harus dekat dengan Al-Quran. Para sahabat Nabi termasuk Kanjeng Nabi sendiri ketika Ramadan datang talaki dengan malaikat Jibril mengecek bacaannya.
Jadi Masya Allah ya, Kanjeng Nabi itu mencontohkannya luar biasa. Setiap Ramadan datang, malaikat Jibril datang untuk mengecek bacaan. Jadi dalam hadis itu, ketika malaikat Jibril datang itu menyerupai manusia berbaju putih ya, berbaju putih. Dalam hadis Arba'in Nawawi itu hadis yang kedua. Setelah hadis lihat nanti ada hadis iman, Islam, ihsan. Hadis yang kedua. Nah, malaikat Jibril itu datang itu berbaju putih ya, putih, rambutnya hitam ya. Kemudian dia mendekat kepada Kanjeng Nabi, dengkul sama dengkul itu ketemu, rukbatayhi, ketemu dengkul begini. Jadi benar-benar dekat sama malaikat Jibril. Kemudian menepukkan tangannya di pupu ya, paha Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, beritahu aku tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab, apa Islam itu? Islam itu bahwasanya anta syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa iqamuz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Nabi menjawab, sadaqta. Jadi si laki-laki ini bukan menyerupai laki-laki ya. Sahabat yang lain bingung, kan melihat lagi duduk-duduk seperti ini. Dia langsung duduk datang, habarkan kepadaku, ceritakan kepada tentang Islam. Dekat begini. Ya. Nah, dia kemudian membenarkan. Jadi istilahnya tes ya, sadaqta benar. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang iman, antum bila terus sampai selesai. Yang ketiga tentang ihsan, apa ihsan itu? Kemudian yang terakhir tentang hadiah. Jadi bertanya tapi membenarkan. Jadi ketika malaikat Jibril datang itu benar-benar termasuk ketika malaikat Jibril talaqi dengan Kanjeng Nabi. Setiap malam Ramadan, bulan Ramadan, malaikat Jibril itu memang mengecek bacaan ini. Sehingga memang bacaan Quran ini benar-benar terjaga. Kanjeng Nabi saja menjaga, para sahabat menjaga, dan memang para sahabat pun bulan Ramadan datang itu sama benar-benar membaca Quran. Termasuk para ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani satu bulan itu khatamnya 60 kali. Masya Allah. Kita apa yang jangan 60 kali ya. Sebulan ini sekali benar karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Nah itu harus kita agendakan. Jadi bahasanya itu ada kurikulum Ramadan. Jadi dalam Ramadan ada kurikulumnya. Yang pertama berinteraksi dengan Al-Quran, baik dia mengkajinya, membacanya, meresapi maknanya, kemudian mengamalkan sedikit-sedikit ya, isi kandungan di dalam Al-Quran. Karena Quran ini sejatinya adalah pedoman hidup ya. Sejatinya adalah apa? Ya undang-undang, ya aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Sejatinya seperti itu Quran. Karena ini adalah firman Allah yang memang harus dilaksanakan. Sejatinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika Ramadan datang itu perbanyak sholat. Sholat sunnah ataupun sholat wajib. Sholat wajib itu yang 5 waktu itu. Di situ ada namanya sholat sunnah rawatib yang memang jumlahnya itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 rakaat. Ya. Mengiringi sholat fardu namanya sholat sunnah rawatib. Jadi sebelum zuhur, setelah zuhur, kemudian sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh, qobliyah subuh. Jadi kalau yang mengatakan 12 sebelum zuhur itu 4 rakaat, kalau waktunya ada ya. Kalau waktunya ini 2 rakaat, berarti zuhur itu 6 rakaat sunnah. Tapi kalau yang 10 rakaat yang rawatib itu sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat 4. Ditambah dengan maghrib, ba'da maghrib 2
ditambah sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat apa lagi? Witir, sholat sunat. Semua ibadah sholat di bulan Ramadan sama. Yang sunnah-sunnah itu seperti melaksanakan pahala itu seperti melaksanakan sholat fardu, sholat wajib. Jadi memang kalau kita fisiknya kuat, longgar, tidak tidak terhimpit dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, sedikit ya kita sholat, baca Quran, zikir. Kemudian yang ketiga yang masyhur ya, di bulan Ramadan ini kita perbanyak sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan itu Masya Allah. Nih yang menjelang berbuka nih, walaupun kita air minum yang kita berikan kepada yang kita sedekahkan ataupun sebiji kurma, itu pahalanya seperti kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Makanya kalau di kampung jabur gitu ya, keliling di kampung lain itu jabur di sana. Ternyata itu tradisi kebiasaan yang memang bagus untuk dilaksanakan. Memberi orang berbuka pada sore hari itu ya, menjelang berbuka itu pahalanya sama seperti kita mendapatkan pahala puasa. Karena bisa jadi pahala puasa kita hilang. Nah, tambahnya itu istilahnya apa ya? Jaga-jaga gitu ya, jaga-jaga. Ya itu. Kita memberikan sedekah berbuka bagi orang yang berbuka. Seperti itu. Ya, kita jawabkan setiap hari. Setiap sore itu keliling di Lebok itu. Mau yang memberikan kue, buah ataupun apa sajalah ya. Cilok, anak-anak pada suka ya cilok yang asin-asin, gorengan. Insya Allah pahalanya seperti kita dapat pahala puasa. Jadi itu ya, 3 ini yang harus kita giatkan di bulan Ramadan. Karena Nabi, para sahabat, kemudian diteruskan oleh para ulama, ya, termasuk kita, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sunnah, tapi luar biasa. Mungkin itu tausiah untuk kita sama-sama saling memotivasi ya. Karena tadi itu ya, umur kita ini tidak ketahuan sampai mana batas umur kita. Apakah Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu atau jangan-jangan sudah tidak ada lagi. Namun kita berada di bulan Ramadan, kita benar-benar giatkan, terutama di akhir Ramadan, di malam-malam 10 hari di bulan Ramadan. Jangan sampai kita malas, jangan sampai kita tidak giat, karena luar biasa perjuangannya. Siangnya puasa, malamnya itu melaksanakan qiyam Ramadan, kemudian diisi dengan zikir, dengan baca Quran. Memang ya harus dengan iman ini. Makanya kan dalilnya tadi hadisnya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman, karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walaupun berat, makanya kenapa tarawih pertama agak lama. Ada yang murid sendiri sih ya, di sini. Imamnya suwe. Sehari yang kedua agak cepat. Sengaja karena dia khawatir jangan-jangan bukan anak murid saja ya. Mau juga, makanya semalam pakai 1 ayat 1 rakaat gitu. Karena murid sendiri kok sama lama lah katanya. Keluar gitu. Tapi kalau standar PSD yang udah antum laksanakan itu udah khawatirnya memang. Kalau memang di Lego memang agak cepat. Satu Fatihah itu kadang dibagi 2, kadang dibagi 3. Tapi biasanya memang enaknya dibagi 3, disambungnya itu ya. Bismillah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 1 dibagi 1.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kali. Ada juga yang satu nafas itu ada. Ya, tergantung bacanya. Sebenarnya masalah cepat dan tidak cepat itu tergantung bacanya. Sesuai tajwid, pas tajwidnya, insyaallah ya kita tidak meninggalkan hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan ya karena kan Fatihah rukun ya dalam sholat. Mudah-mudahan diterima ibadah sholat kita. Jangan sampai terlalu cepat lah gitu ya. Karena masa komplek dengan yang biasa yang di masyarakat itu ya harus ada bedanya. Memang di komplek lebih maju. Jadi rata-rata santai kalau di komplek. Dan beberapa komplek juga yang minta untuk termasuk istri saya kalau Ramadan itu ya pengen ikut di komplek gitu kalau mau ikut silakan. Gitu. Jadi bacaan Quran kita walaupun cepat harus dengan tajwid. Tidak boleh kita sembarangan, terutama dalam sholat. Baca Quran biasa saja ya harus sesuai dengan tajwid. Cepat boleh cepat, tapi memang harus tepat. Harus sudah terbiasa. Mungkin itu kita lanjut dengan taksinnya. Nanti sebelum taksin setelah taksin nanti saya akan membahas mushkilatul Quran atau gharibul Quran. Kita taksin dulu satu halaman. Dilanjut ya, surah ayat 82 ya. Ya. Halaman 161 ayat paling atas. Al-A'raf halaman 161 baik. 161 ayat 82. Ayat 82. Sudah semua? Kita sama-sama Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
واذكروا إذ
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Ya, cukup sampai situ dulu. Saya akan menyampaikan materi Gharibul Quran. Yang tanda wakaf sudah ya? Tanda wakaf sudah belum? Yang tanda wakaf, tanda wasal sudah selesai. Yang ana sama ana juga sudah ya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menemukan di dalam Al-Quran ada tanwin ya, tanwinnya itu an, in, un ya.
Di sini contohnya qauman. Kemarin sudah dijelaskan ahadun ya, lafaz Allah. Ketemu lafaz Allah, ahadun ya. Allahu. Di sini qauman. Pokoknya tanwin ya, an, in, un ya. Tanwinnya itu tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah, an, in, un. Di depannya itu bertemu dengan huruf alif. Huruf alif itu berdiri alif begini ya. Pokoknya ada huruf alif depannya. Maka ketika kita mau wasal, cara bacanya itu tanwinnya hilang, timbul nun kecil di bawah di sini. Ya. Bacanya yang tadinya waqaf, kalau waqaf di sini qauma mati wajah. Ketika diwasal maka tanwinnya hilang, qauma jadi qaumani, qaumanillahu. Itu namanya nun iwajah, nun karena dia nun wasal ya. Nun karena wasal. Jadi qauman, qaumanillah, yauma idzin, yauma idzinillah. Ada di surah Al-Ma'arij itu yauma idzin Allah, yauma idzinillah. Ahadun, ahadunillah, bukan ahadullah ya. Jadi tanwin dhammah, tapi nun kecilnya tetap di bawah ya. Tidak boleh nun kecilnya na ni nu. Enggak boleh nu sama na, tapi tetap ni. Nun kecilnya itu. Sambungannya sebagai ganti tanwinnya itu tetap ni. Khusus ya. Enggak berubah, nun kecilnya tetap ni. Aumanillah, ahadunillah, yauma idzinillah, jazaanil husna. Banyak di dalam Al-Qur'an pasti kita temukan. Jadi kalau ketemu di situ nanti ada ya. Ini banyak juga ya. Kayak termasuk kemarin itu apa namanya? Yang sering kita temukan tuh lafaz ana itu kalau wasal dia pendek semua, enggak boleh. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu nanti kita menemukan kalimat ada yabsutu, ada bastotan ya. Ada yabsutu, ada bastotan. Yabsutu ini di surah Al-Baqarah ayat 245. Di situ tulisannya yabsutu pakai shad. Tapi ini keringanan, diringankan, shadnya itu tidak dibaca shad, dibacanya tipis sin, yabsutu. Kenapa? Karena depannya ini huruf istilah ya, huruf istilah. Nanti ada shadnya dibaca tetap shad. Imam Asim riwayah Hafs ya, Imam Asim riwayah Hafs ini baca shadnya itu dibaca sin. Termasuk ini bas yang tadinya shad bacanya sin, bas sotan. Ya. Kalau sin itu kan tipis ya. Kalau shad itu agak tebal memang dia istilah. Bas kalau shadnya kayak bimus so. Beda, bunyinya beda antara sin dengan so ya. Kalau so itu dia tebal isti'la. Kalau sin istifal, tipis ke bawah, nyengir ya. Jadi ini kemudahan bagi kita. Imam Asim riwayah Hafs membaca yabsutu jadi yabsutu biasa aja, yabsutu. Tapi toknya dia tok, jangan tak ya. Yabsutu. Kemudian bas totan jadi bas biasa aja tipis. Bas totan. Jadi shadnya dibaca sin. Itu. Kemudian ada di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ghasyiyah ya, ayat 88. Al-Ghasyiyah ayat 88 itu di situ tulisannya bimusaytirin, tetap shadnya jangan dibaca sin, jangan bimusaytirin, tidak. Imam Asim riwayah Hafs membacanya tetap shad, bimusaytirin illa, waqafnya di illa begitu. Illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Surah Al-Ghasyiyah ayat 88. Jadi shadnya tetap dibaca shad. Ada 3 macam nih ya. Shad itu yang harus dibaca sin, shad itu harus dibaca shad,
Kemudian yang pilihan yang ketiga adalah amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna. Nah, yang ketiga ini kita boleh dua-duanya bacanya, terserah. Jadi mau kita baca pakai sin boleh, mau pakai baca sad juga boleh. Enaknya bimusaytirina karena tipis ya, ringan kalau yang tipis itu. Sebenarnya sad juga bimusaytirina juga bisa. Amhumul musaytiruna juga bisa. Gitu. Jadi sadnya ini boleh dibaca dua-duanya. Boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Itu. Supaya kitanya tidak ragu-ragu. Ini apa ya bacanya ya? Sad apa sin? Nah, untuk yang ketiga surah At-Tur ini ya, surah At-Tur. Surah At-Tur. Ayat itu ayat berapa ya? Surah At-Tur. Ada boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Ya, boleh. Jadi pemberian kalimat ya. Ya. Kayak kalau saya dengar di Al-Baqarah yang baca Sudais ya. Saya Sudais. Ya sudah. Kalau saya baca sini ya. Di sini langsung dari min qabl wa utubihi mutasabiyah. Jadi qalu hadzal ladzi nuzilna min qabl wa utubihi mutasabiyah wa lahum fiha wajibun wa fiha qaribun. Jadi di min qabl kan langsung tidak diulangi lagi dari min qabl langsung utubiyah. Itu karena wau kan. Karena wau itu kan sama dengan artinya dan ya. Iya. Itu kenapa nggak diulang itu dari min qabl wa utubihi? Kalau saya dengar Iya. di saya sudah itu gitu. Iya. Jadi beliau langsung diwasol ya. Jadi min qablu wa utubiha. Maksudnya waqaf atau nggak ada waktunya sini. di situ ada waqafnya enggak? Min qabl maksudnya langsung wa utubihi mutasabiha. Enggak, di Quran ada waqafnya enggak di situ? Nggak ada sini. Enggak ada ya? Ya dari sini dari dulu hadzal ladzina nuzilna min qabl. Sini berarti langsung wa utubihi mutasabiha. Oh gitu. Karena tadi bawah itu apa gitu mas aja ya. Jadi kalau di Qur'annya ada, di situ ada waqaf enggak di min qabl ya? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Sini. Ya. Kalau enggak ada, baiknya bagusnya ya, iya diwasol. Diwasol. Min qablu wa Min utu. qabl situ. Iya. Ya sebenarnya boleh min qabl. Bagusnya baiknya itu memang harus diulangi sebelumnya. Min qablu wa utubi karena tidak ada waqaf, tidak ada Saya dengar di tanda wasol ya. yang baca sudah saya cepat dia. Iya. Min qabl terus utubihi. Iya. Ya diulang dari situ. Iya. Kadang para syekh itu ya Pak ya, ketika baca Quran itu memang dia meresapi Pak. Ketika meresapi itu, saya punya sahabat itu namanya Haji Deden ya. Beliau itu kan hafal ya, hafal. Ternyata hafal itu bukan hanya hafal ayatnya saja. Dia sampai hafal itu hafal ke makna. Katanya saya itu lupa itu bukan karena lupa ini, terhanyut dalam makna. Begitu katanya baca Quran. Dalam Al-Quran ini ada wakafnya di situ. Oh ada wakafnya, berarti yang memakai yang ini. Ya itu, jadi kadang Quran satu dengan Quran yang lainnya beda. Ya bisa jadi gitu kalau ada wakaf. Wakaf apa itu Pak? Itu di min qabl wakaf di mutahharoh, Mutasyabihat. di mutasyabihat juga. Ya memang mutasabih ada ya. Ya. Cuma di benar di min qabl utubihi. Min qablnya ada nggak? Ada wakaf. Wakaf apa itu? Ada apa? Wakaf apa ini namanya yang Kola apa sholat? sholat. Sholat. Ya, sholat. Iya. Iya. Sholat. Oh ada wakaf ya. Boleh diwakaf. Oh iya min qabl benar ya. Ada wakaf. Oh di sana ada. Iya. Iya itu. Kadang memang dia ketika membaca itu bahasanya itu seperti itu. Ketika saya baca Quran dalam sholat katanya gitu ya. Karena kan sudah hafal Quran ya. Ternyata dia hanya mendalami pada maknanya, entah takut. Nah, kadang kan sampai nangis ya. Karena Imam-imam itu. dia Tahu maknanya. ya. Tahu bukan hanya sekedar makna, meresapi ke dalam maksud ayat itu.
maksud ayat ini begini, ternyata orang-orang yang seperti tentang neraka ya, tentang orang-orang yang berada di dalamnya itu kan ada di Quran itu sampai dipotong-potong bahasanya itu ya, si itu tuh nanti nyatu lagi, ada di surat tengah-tengah itu. Pokoknya kalau diresapi secara letter luck aja itu menakutkan si ayat itu, apalagi sampai mendalami tafsirnya, maksud ayatnya, sehingga ketika baca itu kata saya itu lupa mau ngulangi dari mana gitu, karena tadi memikirkan itu. Masya Allah, begitu sampai nangis. Jadi kalau kita belum bisa sampai istilahnya mendalami sampai maknanya terlalu dalam itu ya, karena tafsir Quran itu sudah menguasai. Kalau kita paling sekedar makna ya, sekedar makna, kayak di surah Al-A'la itu saya sering baca itu, di akhirat itu di la yamutu fiha wa la yahya, ya kan? Di sana itu enggak mati, enggak hidup. Jadi gimana itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Akhirat itu lebih kekal. Jadi di akhirat itu katanya ketika di neraka itu mati enggak, hidup juga enggak. Jadi kan bingung ya, tengah-tengah. Ada enggak itu mati enggak, hidup enggak itu? Mungkin kalau diresapi mana dilihat lagi tafsirnya ya, la yamutu fiha wa la yahya itu apa itu? Tafsirnya saya belum lihat ya. Di tafsirnya surah Al-A'la itu dalam itu. Makanya sunahnya ketika witir itu, kalau itu sunah itu baca Al-A'la sama Al-Kafirun. Itu mengingatkan kita akan maknanya. Ustaz, Ya. antara Al-Quran ini kan banyak percetakan. Iya, percetakan. Iya. Iya. Maksudnya kan itu tugas alim ulama kita loh. Iya. Disortir. Kok bisa beda? Jadi kan cetakan itu kan ulama Timur Tengah ya, ulama Timur Tengah ya, yang sana ya, yang gelarnya LC terus apa ya, LC dan seterusnya. Di situ itu memang percetakannya Utsmani. Cuman di sana itu ketika Quran dicetak itu tidak seperti cetakan Indonesia, Pak Haji. Kalau di Indonesia itu dia wakaf itu banyak sekali. Tapi kalau mushaf Timur Tengah yang Pak Haji pakai itu jarang sekali wakafnya. Kenapa? Karena di sana sudah kebanyakan sudah memahami maknanya. Wakaf itu di sini pas, kalau ibarat bahasa Indonesia mah pasnya di sini, saya pergi ke pasar. Wakaf jelas gitu kan? Diulangi lagi, saya pergi ke pasar membeli sayur-sayuran dan ikan. Kemudian pulang naik ojek itu. Jadi ngepasin kalau dalam tata bahasa itu. Nah, kalau di Indonesia sudah dipas-pasin tuh. Ya, ini dipercetakan Indonesia kan dua-duanya ini. Iya, benar Indonesia. Beda. Indonesia aja kan ada yang Surabaya ya, ada Surabaya, ada Kudus ya, ada Kudus. Kalau yang Kudus itu yang kertas apa tuh? Kertas yang koran itu ya, dulu tuh ada kertas koran sih. Iya, yang kertas yang kena air sedikit aja, lempuruk gitu ya. Jadi memang beda itu Pak Haji. Ininya tulisannya dengan termasuk di situ. Wakaf-wakafnya itu. Tulisan khotnya itu beda. Khotnya itu yang mohon maaf, khotnya yang agak kayak tulisan tangan khotnya itu. Jakarta. Iya. Nabawi. Itu. Kayak saya pernah ke Museum Quran di Jakarta yang jadi memang di Indonesia itu sangat kreatif ya ininya, para ulamanya. Dua materi lagi ya supaya kita dapat, khawatir kita menemukan. Di sini ada kalimat ada di dalam Al-Quran itu
anaba, anabu, anasiya, al-ana, mila. Kemudian satu lagi afain nama. Di dalam Al-Quran ada 4 kalimat ini. Nanti kita menemukan kalau kita baca Qurannya sampai selesai ya. Ada kalimat anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Kenapa di sini naknya dibaca panjang? Tidak dibaca pendek. Kalau yang biasa kan ana wala antum ana wala antum ana abidu. Iya, wala antum qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum ana. Kok jadi gak hafal? Memang surat Al-Kafirun itu kalau yang perlu gak hafal itu repot itu, bolak-balik. Ya. Di situ ananya dibaca pendek ya, dibaca pendek. Iya saya artinya. Nah, itu artinya saya. Itu artinya saya itu selama-lamanya kalau di wasol tidak boleh dibaca panjang, pendek semua. Kecuali benar-benar wakafnya di ana baru 2 harokat. Nah, kalau ini di dalam Quran ada 4 kalimat ini. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Ananya dibaca 2 harokat. Jangan anaba, anabu, jangan begitu. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Cuma ada 4. Kayak idhar wajib juga ada 4. Bunyanun, kinwanun, sinwanun, dunyanun. Ada 4. Ini juga sama nih. Kalimat anaba, kalimat ana yang dibaca panjang cuman ada 4 di dalam Quran. Jadi harus kita ingat nih kalau kita menemukan dalam Quran kita ngaji sampai hatam ya. Ada 4 ini. Karena kalimatnya apa? Kalimat itu satu kalimat dengan ba ini ke bawah, bukan ana saya ini. Kemudian yang keenam nih ya, ada kalimat afain min nabai. Hati-hati. Nih kalau kita enggak talaki, afainnya dibaca panjang. Padahal ini dibacanya fa-nya pendek. Afain dibaca afain. Ya, pendek ya fa-nya. Sekalipun tulisannya panjang. Dan memang kalau di Quran Indonesia di sini dikasih apa, Pak Haji? Bulat ya, gitu ya. Bulatnya itu bukan bulat lonjong ya, bulat bundar ya. Sifrul mustadir. Bulatnya itu sempurna, bulat bola ya, gitu. Kalau anak itu ya bulatnya lonjong. Nah, di sini dibacanya tidak boleh panjang. Kalau dibaca panjang salah baca Qurannya. Harus dibaca afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum, surah Al-Imran. Kemudian yang kedua min nabai dibaca min nabai. Min nabai kalau nggak salah di surah An-Naml ya. Jadi ba-nya tidak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang salah. Itu. Jadi memang pelajaran Mushkilatul Quran ini ya, Gharibul Quran itu antara bentuk rupa tulisan dengan bacaan itu berbeda. Tulisannya panjang, kok kenapa nggak dibaca panjang? Tulisannya panjang dibaca pendek ya. Tulisannya panjang tetap dibaca panjang, tulisan panjang dibaca pendek. Seperti itu. Kalau kita nanti di situ ada ayat 2 pasti ketemu ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi?
tentang wakaf ya. Tentang wakaf, wasol sudah saya sampaikan. Paling yang agak satu lagi ya, malaihim, malaihi. Ada dua di dalam Al-Quran yang dibaca pendek. Sekalipun tulisannya itu panjang, tetapi dia dibaca pendek. 7. Satu lagi biar dapat. Tulisannya begini. Malaihi, malaihim, malaihim. Nah sama, kalau Quran itu di Quran Indonesia di sini ada uletan kecil, sini juga sama uletan kecil ya. Hati-hati kalau kita menemukan di dalam Al-Quran kalimat malaihi bacanya tidak panjang, sekalipun ada alifnya, ya harus dibaca malaihi, malaihim, malaihi, malaihim. Salah sila itu ada lagi nanti ketemunya itu. Mudah-mudahan Sabtu depan bisa ini udah mulai pelajaran imalah, kemudian ismam ya yang lumayan ini pelajarannya. Kemudian ada sakta, ada nakal. Ya, ini dulu ya. Jadi pelajarannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 materi gharib. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita praktek satu-satu ya. Mudah-mudahan ketemu ya ayatnya. Nah, ketemu dengan juz 9. Awal juz 9. Itu tidak boleh sampai tidak boleh dibaca panjang. Kalau memang hamzahnya itu ya. Karena kalau kita tidak sadar itu fokus pelan qolal malaul ladzi pada itu hamzahnya itu. Jadi langsung qolal malaul ladzi tastakbaru min qawmihi la sudah masuk juz 9 ya. Alhamdulillah. Hari ini berkah sekali ya bersama menjadi lupa ya. Selama berapa? 10 hari ya. Ya, silakan Pak Hasan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka. Nak kalau wakaf nak. Nak. Ya, hati-hati ini di min qaumihi bukan kuwamihi, min qaumihi. Sudah bagus. Dari min qaumihi lanukhrijannaka ya. Min qaumihi linukhrijannaka ya. Lanukhrijannaka bukan li. Lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu. Min qaumihi linukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu. Sempurnakan sekali lagi. Lanuh bukan linuh. Lanukhrijannaka. Min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Ulang dari ma'aka, hati-hati
qariyati naknya pendek. La ta'udunna fi, terus ma'aka kaknya pendek. Ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihim. Iya, nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah Allahu Rabbuna wasi'a Rabbuna kulla syai'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u Malakul pendek ya. Langsung malakul ladina. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiba innakum idzal la khasirun. Iya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Iya, bagus. Nanti. Alladzina kazzabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Kaknya pendek. Ka'allam langsung. Ka'allam yaghnau fiha. الذين كذبوا شعيبا كأن الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا khasirin. Syu'aiban ikhwaya. Syu'aiban kanu khasirin.
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات dari waqala ya qaum laqad ablagtukum وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم risalati rabbi wa nasahtu lakum رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Alhamdulillah ya, waktunya berapa menit lagi? Kita 7 menit ya? Atau 9 menit ya. Jadi insyaallah pengajian ini memang satu ya kita niatkan karena Allah, karena memang belajar itu kan hukumnya wajib ya, terutama ilmu-ilmu yang disyariatkan itu termasuk ilmu baca Quran.
termasuk fardu ain, sehingga kita wajib mempelajarinya. Di sini yang sudah bagus ditolong karena kita kan masyarakat ya, bermasyarakat itu harus bareng-bareng, jangan sampai kita aja atau itu aja ya. Jangan. Kalau di sini ada DKM, memang DKM yang mengatur ya, yang mengurusi urusan umat di komplek ini, sehingga ya untuk Ustadz Bangun, Ustadz Hadijo ya, Ustadz Hadijo ya. Bukan. Ustadz Hadijo, ya. Saya Al-Furqan beda. Ustadz Al-Furqan ya. Nanti ketika diamanahin oleh DKM untuk jadi imam, ya namanya memang awal-awal sih grogi biasa ya. Nanti kalau awal jadi imam tuh usahakan yang benar-benar kita hafal ya. Terus yang hafal juga jangan yang ragu-ragu kayak Al-Kafirun ya. Cari surah yang paling enak ketika imam itu ya. Khawatirnya kita ngejelimet sendiri gitu ya membaca surah Al-Kafirun. Tapi kalau sudah hafal sih insyaallah enggak ya. Jadi saya merekomendasikan untuk Ustadz Bangun, Ustadz Furqan, kalau diamani oleh DKM untuk jadi imam, silahkan. Karena insya Allah bacaannya sudah bagus lah ya. Tinggal memang nanti ketemu dengan ayat-ayat tertentu lah. Yang namanya ngaji kan memang terus ya. Sehingga satu Quran ini bagusnya memang talaki beres ya. Khawatir tadi itu kayak yang tulisannya kemarin nasya ya, ada ianya. Ketika sukun ya tetap sukun, karena yang namanya yang di wakaf panjang itu fathatain, hamzah fathatain dibaca wakaf sesuai batiwan. Termasuk ya fathatain yang lain kecuali tamarbutoh. Kalau tamarbutoh dia ketika wakaf itu dia sukun. Kasirotan, kasiroh, wakafnya sukun. Tapi kalau yang lain kayak ahadan itu memang tulisannya ada alifnya, sehingga ketika wakaf itu dia jadi ahadan, ya kan? Aliman secara tulisan itu dalam bahasa Arab memang ada alifnya. Aliman ada alifnya, bukan aliman itu nggak ada alifnya, harus ada alifnya itu. Sehingga ketika wakaf itu jadi aliman. Apapun itu ya, jadi fathatan itu ketika termasuk hudan ya. Hudan itu depannya itu begini ya, ada iyanya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan itu ketika wakaf itu dia harus panjang dua harokat. Hudan. Jangan dibaca hud atau hudi karena ada iyanya ya. Huda itu ya. Dilihat di surah Al-Baqarah itu ayat berapa itu? Ayat 2 ya. Itu. Jadi sekali lagi Bapak yang saya muliakan, saya hormati, di bulan Ramadan ini kita sama-sama berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, untuk mencari keberkahan bulan Ramadan. Salah satunya adalah kita membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau kita yang tidak hafal itu sedikit ya, tidak banyak itu maksudnya, yang hafal itu tidak banyak, maka cari yang hafal kemudian yang bagus, diulang-ulang juga enggak apa-apa. Tetap ya. Kayak seperti baca ayat kursi kan sudah hafal, diulang-ulang ayat kursi, diwiridkan, atau al-ikhlas tapi sesuai dengan tajwid. Insya Allah itu hitungan pahala itu per huruf itu mendapat keberkahan, mendapat kebaikan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu karena waktunya sebentar lagi udah 5:08, kita sama-sama tutup dengan doa ya. Iya, boleh. Kalau imam baca Al-Fatihah pihaknya kira itu dapat dia sesuai tajwid ya. Seperti ini. Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang seperti itu, Pak. Jadi geli gitu dia ada. Mau mundur pakai kadung imam tapi bacaannya tersesuai gitu, Pak. Iya. Jadi berulang-ulang begitu. Apakah salah ada yang membeli makan begitu? Jadi memang idealnya bagusnya biasanya kan ada yang suka menasehatin ya.
Kalau di kampus dulu Pak Haji ya, di kampus itu sholat Jumat khutbahnya bagus. Jadi imam, mahasiswa mau langsung dikritik Pak. Jadi turun dari itu belum sampai ini udah, Pak, bacaannya tuh acak-acakan Pak. Iya, dia yang nyadari. Cuman dia kayaknya setelah dari itu dia sadar. Ya setidaknya kalau kita kan memang ada etikanya, ada adabnya. Bagusnya yang mengingatkan itu yang lebih sepuh lah. Dan memang yang sepuh ini juga harus ngerti juga gitu. Jangan-jangan emang bisa apa aja, dan khawatirnya gitu juga gitu. Ketika kita nasihatin, kitanya nggak bisa, repot itu. Soalnya maju lebih acak-acakan lagi gitu. Khawatirnya begitu. Jadi memang idealnya yang dia bisa gitu ya, Fatihahnya bagus. Umurnya di atas dia. Yang takbir tajwidnya benar ya. Iya, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar. Karena yang namanya tajwid saja makharijul hurufnya tidak tepat kurang bagus juga. Langgam juga harus langgam. Iya, kalau langgam memang bebas ya, kalau langgam bebas. Mau nahawan, mau sobas terserah. Cuman kalau makhraj sama tajwidnya sudah bagus, maka itu layak jadi imam. Karena kalau dia makhrajnya bagus, otomatis dia kemakna itu tidak berubah. Kayak an'amta, jangan sampai an'amta atau an'amta atau amta alaihim. Jadi enggak ada ainnya, apalagi seperti itu. Jadi ada yang hilangnya. Alhamdulillah, jangan sampai alhamdulillah. Ini kehancuran kalau alhamdulillah maknanya. Seperti itu ya. Kita tutup dengan doa karena waktunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sa'ilin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا الله تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما فيها ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Itu saja yang saya sampaikan pada
kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.